Halo, selamat datang di Warehouse Motorsport. Nah, di belakang saya ini ada Jeep Wrangler ya. Ini mobil yang sangat istimewa. Yang paling istimewa selain mobilnya istimewa, yang punya juga istimewa. Wah, ini tak. Ini ada talinya, bisa digeret. ini panggilannya kalau Instagramnya celana dalam. Kok bisa celana dalam? Kenapa tuh, Mas? Enggak, namaku kan Sela. Oh, namanya Sela. Terus? Zaman dulu tuh Kak kasih Sela mat malam, kurang seru celana dalam aja. Kenapa nggak sempak? Nah, ini gimana Mas hasilnya? Saya langsung nanya aja ya. Ini hasil nano keramiknya gimana? Aku yang nanya. Sebelum saya jelaskan ya mengenai testimoninya Mas Sela, saya mau jelasin dulu nih ordernya opo. Nah, jadi mobil ini pertama kali datang cukup kotor, banyak gores-goresnya, sudah agak kusam. Nah, akhirnya kita putuskan untuk, wah ini Mas Sela ini mobil ini harus kita make over nih. Akhirnya kita paint correction. Paint correction itu apa? Paint correction itu kita poles. Jadi kita poles dulu full total. Jadi kondisi cat yang awalnya banyak gores tipisnya kita hilangkan, yang awalnya banyak kontaminasi, banyak jamur kita hilangkan, ya kan? Udah beres, baru kita lanjut juga detailing, membersihkan kerak-kerak jamur ada di mesin, di kaca, semuanya interior, velg kita bersihkan semuanya. Lanjut kita lapis nano keramik di bagian permukaan cat dan di bagian kaca, dan hasil akhirnya seperti ini. Dan ini salah satu pembuktian kita bahwa mobil putih itu bisa glowing, karena yang terkenal tuh yang kinclong tuh hitam. Nah, ini putih bisa kinclong nih. Nah, sekarang saya mau tanya ke beliau. Saya tuh sangat ngefans waktu kecil ya. Saya pernah kecil dulu, bener nggak bohong. Nah, waktu kecil tuh Kesannya aku tua banget. enggak loh, aku muda loh. Aku umur baru 29. Masa? Iya, 92. Mas berapa? Aku 27. Nom berarti 27 sebelum Masehi. Nah, jadi gini, saya dulu sangat ngefans banget ya. Kan zaman tahun era tahun 90-an lah, kita generasi 90-an kan. 2000 awal. Ya, tahun 2000 awal kan kita untuk kelahiran 90-an itu kan zaman kita SMP apa SD lah ya, dengernya kan lah kotak band. Nah, sekarang nih salah satunya nih saya paling seneng nih sama beliau ini. Nih. Dapat kesempatan makeover mobilnya. Nah, Mas, hasilnya piye, Mas? Aku barusan ngaca pori-pori mukaku kelihatan. Komedonya juga kelihatan. Nah, kemarin kan emang kalau putih kan bener kata Mas Arta tadi kan, cenderung gampang menjamur, menguning. Kan? Pokoknya kita nggak lagi. Memang putih itu agak riskan. Ya, betul. Jadi terlihat sekali gitu kuning, sekarang kinclong lagi kayak mobil. Tapi bener-bener mantep ya. Wah, saya pengen sih jangan mobil aja di coating, kan kalau coating kan bikin awet cat. Ya. Mukaku bisa nggak? Bisa, kicing aja bisa kok. Laki-laki itu mukanya dua. Apa itu? Atas sama bawah. Yang mana? Yang mana? Nah, tapi hasil oke ya? Banget dan bikin puas lagi sampai daleman-daleman. Ya kan sesuai konsep kan, namanya aja celana dalam. Ya daleman juga harus bagus dong. Jadi mobilku terlihat elegan. Oke, jadi siap. kesannya tuh mobil tua, tapi setelah dipoles terlihat elegan. Nah, Mas Sela, saya sebelum mau tanya Mas, kenapa sih kok suka mobil tua kayak ginian? Ini kan mobil tua hitungannya. Betul. Bukan mobil tua, mobil klasik. Lebih sopan. Mobil tua kan katanya kan agak gimana ya, mobil klasik kan oke lah ya, mobil klasik. Menurut aku, mobil hobi. Selain masalah budget ya. Loh, mahal loh, Mas. Mahal ini. Jangan sih nanti jangan lupa pajak. murah 50 juta. Gimana, Mas? Klasik itu asik ya. Oke, ya memang ya, betul. Jadi semakin tua semakin langka, semakin oke untuk investasi ya. Ya, investasi selain juga itu bisa. Ya, tapi di luar itu sih aku lebih seneng looks-nya ya. Looks-nya. Soalnya yang tipe ini sekarang jarang loh, Mas. Wrangler ini dulu pasaran itu kita dulu sempat ada saudara punya warnanya agak hijau agak biru. Ya, biru muda. Biru muda. Ya. Nah, itu waktu itu laku 215 tuh sekitar 6 tahun 7 tahun yang lalu. Dan sekarang pasaran udah 350 400-an ya. Aduh, jadi ngomong deh harganya. Nggak apa ya? Nggak. Sensor nanti. Ya, pokoknya gitu deh, diatur deh. Nanti ketahuan kalau mahal. Direktorat pajak. Iya.
Tapi anu kok tertib lah ya. Nah, jadi gini. Jadi saya juga salah satu penikmat mobil tua. Jadi mobil tua itu mobil klasik. Jadi kita ini kalau kita pakai mobil klasik yang kondisi bagus kayak gini, itu kalau di jalan tuh dilihatin orang. Nah, tapi dilihatin orang tuh bukan karena orang itu melihat kemewahan barangnya atau kita muncul rasa sombong, bukan, tapi orang tuh ngelihat karena kagum. Betul. Oh, mobil klasik tahun segini kok masih bisa shining, bisa rawat, bagus. Jadi secara otomatis karena saya muslim, secara otomatis itu kita merasa tidak memunculkan rasa sombong kita. Nah, kita nggak muncul, ngapain sombong mobil, cuma mobil tua kok. Termasuk saya juga ada koleksi mobil tua, itu saya kalau pakai di jalan dilihatin orang. Tapi bukan karena orang tuh ngelihat sirik atau apa, tapi kagum. Gitu. Ya aku juga gitu tuh kalau di lampu merah diliatin orang mobil setua ini kok keren. Nah, masih gitu. Bagus ya. Dan jadi, selain itu investasi ya. Mobil tuh mencerminkan yang punya juga. Kalau punya bersih orangnya. Betul banget. Ya, kan? Bener banget. Dan ini ya Mas ya, apa? Aku lali Mas, tadi gara-gara mau ngomongin pajak apa sih kepikiran. Nah gini, memang mobil kayak gini nih susah-susah gampang kalau mau ngerawat ya. Jadi ya kalau buat teman-teman kalau mohon maaf nih mobil cuma satu pakai mobil klasik, ya rodok hati-hati karena kadang ada aja PR-nya, kadang tahu-tahu nggak bisa starter lah, kadang-kadang overheat lah, tapi itu serunya dan seninya di situ. Masuk keluar bengkel itu hal yang lumrah ya kalau mau mobil klasik. Tapi paling nggak kalau mobil klasik itu rawatannya gampang, asal dipanasin terus nggak rewel dia. Sebenarnya kalau dipakai gampang kok, asal dipakai ada spare part yang rusak. Iki kita malah bahas spare part loh, ini bahasnya coating loh. kadang meremen. Nah, jadi gini loh, saya tuh punya beberapa mobil tua ya, dan saya laporkan di pajak kekayaan harta. Aman dong, murah-murah kok tukune. Payune mbuh larang. Nah, jadi gini, saya ada BMW E36, itu juga saya begitu pakai mobil itu, orang lihat itu kita nggak ada muncul rasa sombong dibanding kita kalau mungkin kita pakai ya mungkin Ferrari atau Aventador atau Ferrari atau Lambo gitu kan, kita nggak niat sombong, cuman orang lihat tuh yang lain kan orang belum tentu kan bisa ngelihat kita, wah nih kok gaya banget nih Mas Arta nih misalnya, oh Mas Sela kok pakai mobil mewah, kan bisa aja sirik orang yang lihat. Tapi kalau kayak gini ngapain sirik, orang mobil tua doang ya kan, yang ada kagum. Mobil yang kayak gitu tadi juga nggak mampu. Nah soalnya nggak mampu, makanya ya tukunya mobil tua. Gitu. Mobil tua. Nah tapi secara overall oke ya. Banget ya. Nah jadi ini Mas Sela ini juga menjawab teman-teman bahwa ngoting ya, melapis mobil atau mempoles mobil itu nggak harus mobil baru. Karena banyak orang tuh yang beranggapan wah yang harus di coating itu mobil baru, mobil keluar dari dealer. Nah ini, ya kan? Nah ini sekalian menjelaskan, mengedukasi buat teman-teman bahwa nggak harus kok mobil yang baru keluar dealer masih plat putih, ya kan? Masuk di coating, nggak harus, mobil tua juga boleh. Teman-teman tuh agak sedikit buta setelah di coating itu perawatannya seperti apa? Nah jadi setelah di coating itu gini ya. Awet tidaknya coating itu sangat berpengaruh. Yang pertama ya material pasti. Yang kedua tuh habit pemilik mobil, cara ngerawat. Jadi nggak bisa asal di coating habis itu nyucinya ngawur, nggak bisa. Jadi agak nepu nggak bisa. Jadi kalau udah di coating itu cara nyucinya beda guys. Jadi guys ya kan biar agak gaul. Gengs. Nah jadi biar lebih awet coatingnya. Jadi dia nyucinya harus pakai microfiber. Sabunnya juga harus pakai sabun yang aman karena kalau sabun di cucian mobil kadang-kadang kan sabunnya oplosan. Ya, kita nggak tahu. Jangan pakai sunlight. Nah terus habis itu apa namanya? Wash caranya buninnya itu juga nggak boleh pakai spon. Lap nggak boleh karena spon kan ada pori-porinya, kadang ada pasir masuk bikin muncullah baret-baret tipis. Lebih aman pakai wash itu kayak sarung tangan, dia lembut gitu kayak microfiber. Nah itu untuk nyabunin. Terus nyucinya harus kondisi dingin. Jadi banyak nanti kita akan buatkan konten khusus buat cara tips merawat mobil yang sudah di coating. Jadi belajar nih, baru tahu juga. Iya, jadi nggak boleh kan teman-teman nggak banyak yang dikasih tahu kan sama bagian misalnya teman-teman ngoting di tempat workshop tertentu kan nggak mungkin dijelasin nyucinya harus gimana, lapnya harus gimana. Kadang taunya ya wis asal nyuci. Kalau kita ya nyucinya harus bener. Semakin teman-teman aware cara ngerawatnya bener, coatingnya awet, tak jamin awet. Gitu Mas. Setelah di coating itu cara merawat sendiri itu seperti apa Mas? Nah jadi gini, bro sambil ambilin air putih bro. Bukan untuk batal ini buat praktek. Nah jadi gini. Atau cuma disiramin doang? Disiram, tetap siram normal. Ada kotoran disiram dulu. Habis itu juga disabun biasa, bilas biasa. Cuman kita rekomendasi tetap harus kondisi dingin. Nggak boleh nyuci di bawah kena matahari, nggak boleh. Nyuci paling bagus langsung ngeflek, begitu nyabu langsung ngeflek. Paling aman tuh pagi atau sore sekalian yang teduh ya. Nah terus salah satu manfaat coating, nah jadi gini Mas Sela, ini banyak orang yang salah kaprah
orang tuh taunya kalau ngoteng tuh anti gores. Pernah denger nggak? Iya, pernah dengar. Nanokeramik anti gores gitu kan. Nah, itu salah kaprah. Nah, akhirnya orang ya sebenarnya gores tetap bisa gores lah, orang coating juga cuma berapa milimikron kan. Ya ini maksud ya wadah ngambilin air, wadahnya nganggo koyo ngene, emang mau ngasih minum burung. Pakai botol aqua kayak apa kayak sebut merek deh, nggak apa-apa. Nanti siapa tuh di endorse. Nah, jadi gini loh. Jadi si nanokeramik itu bukan sesuatu yang dewa banget, guys, gengs, bro. Kalau misalnya baret tetap bisa baret gitu loh. Nah, cuman setidaknya dengan ada nanokeramik, mobil yang standarnya itu kalau misal kena air gampang ngeflek, ini nyucinya lebih gampang, terus bersihin juga lebih gampang, ya kan? Terus lebih kinclong juga, karena kalau nanokeramik itu kinclongnya bisa dibilang semi permanen selama ngerawatnya bener ya. Jadi kinclongnya awet banget, beda kinclongnya. Kurun waktu berapa lama? Nah, tergantung spek coatingnya juga. Jadi kalau pakai coating ada juga. Kalau misalnya pakai coating yang katakanlah yang mohon maaf ya, kan coating kan macam-macam, ada yang lokal, ada yang buatan dari negara mana, kan mau nyebut kayak Tiongkok kayak kok kurang pas ya, ibaratnya dari negara mana tuh pengaruh. Jadi coating tuh punya spek juga, jadi nggak bisa asal coating hasilnya bagus, nggak, belum tentu. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau ngoting mobilnya di workshop nih, tanya aja nggak apa-apa, mas coatingnya pakai apa, mereknya, speknya apa, nggak apa-apa, boleh. Kalau di kita info, misalnya teman-teman nanya mau ngoting harga yang 6 juta misalnya, pakai apa sih coatingnya, kita kasih tahu coatingnya pakai apa, mereknya apa, tipenya apa, karena setiap merek punya tipe-tipenya juga. Jadi coating itu sangat kompleks. Nggak cuma sekedar asal coating rampung udah nggak usah dicuci, asal dipakai, nggak bisa, tetap dirawat, cara nyucinya harus bener. Air itu juga pengaruh loh, nyuci. Kalau air yang di rumahnya misalnya airnya ini material apa sih sebutannya, ibaratnya kayak mineralnya terlalu tinggi, itu kadang juga bikin ngerak juga loh. Serius. Nah ini ada air nih, oke nih. Nah ini coba kita siram ya, sini ya, ini coba kita siram ya. Nah, salah satu manfaat nanokeramik itu ada efek daun talasnya. Ini kayak gini nih. Langsung kering, gampang banget ngeringinnya tuh. Tuh kan, langsung kering kan tuh. Nih. Itu berlaku untuk air atau untuk debu juga, Mas? Debu tuh sebenarnya tetap nempel, cuman ngilangin lebih gampang. Cuman jangan pernah ngilanginnya langsung ke moceng, nggak boleh. Kalau bisa dicuci aja, karena namanya debu kan, ya? Iya, karena debu kan tetap ada kasar. Sebenarnya kan kasar, dia tajam. Kalau cuman dilap, dia malah bikin lecet sebenarnya, nggak boleh. Nah, ini enak banget nih, bersih ini enak banget. Jadi cukup disiram air aja. Siram air biasa, nyuci biasa. Sebenarnya nyuci normal lah ya, standar. Atau sabun khusus. Nah, kalau sabun ya ini saya sebut merek oke lah, karena kan untuk mengedukasi teman-teman. Kalau bisa sabun, kalau saya ya pakainya Maguire. Maguire yang wash and wax, jadi udah ada waxnya. Jadi untuk ngerawat si nanokeramik, dan syukur cari pH-nya yang netral, yang aman. Karena kan ada sabun yang pH-nya terlalu nggak sesuai. Ada loh. Agak ribet sebenarnya. Jadi kalau orang ngoteng tuh juga gimana ya? Ada juga yang bilang ribet, ada bilang ya kalau saya sih selama kita ngerawatnya nggak bener, nyucinya bener, awet kok, aman. Tapi kalau mau anti gores, pasang PPF. Itu dia kayak kaca film gitu, bening, itu anti gores. Tapi kok ini ya, yang gores tetap gores lah, kita nggak mau bohongin konsumen, gitu bro. Tapi mantap kan hasilnya? Aku panggil sama mobil. Jadi memang gitu bro, jadi mengerjakan mobil itu nggak bisa pukul rata. Kita ngerjain mobil ini, itu lebih susah dibanding mobilnya kayak begituan tuh, liatin tuh. Dia lebih ngeflat, lebih rata, bidang-bidangnya lebih rata. Mobil sekarang kan rata-rata ya, datar bidang-bidangnya. Coba lihat sekarang, balik lagi ke Wrangler-nya. Ini ada siku. Banyak siku-siku. Ini kalau salah moles, ini bisa botak loh. Iya betul. Ujungnya. Iya, ini ujungnya ini bisa botak nih. Jadi harus benar-benar hati-hati. Ini ada baut-baut, ini harus hati-hati. Ini ada siku-siku, ada siku-siku, semuanya siku. Jadi lebih susah mau ngerjain kayak gini, butuh waktu. Gitu bro. Jadi teman-teman kalau mau ngoting itu nggak harus mobil baru, mobil tua bisa kok, nggak masalah. Mau cat ori, mau cat repaint bisa. Dalamnya juga bagus loh mobilnya nih. Ini Mas Sela nih termasuk terawat mobilnya. Saya kemarin apik kok, mobilnya nih bagus. Nih interior juga kita bersihin nih, monggo diliatin. Nah kebetulan kalau Wrangler itu yang kita poles sampai dalam-dalam juga. Nih sampai ini. Kulitnya. Nih kulit dibersihin. Ini semuanya dipoles juga. Kan kemarin banyak baret-baret parah di sini. Ini bersihin. Ini juga dipoles. Semuanya dibersihin. Kan cakep kan? Jadi kayak baru keluar dari dealer. Iya, enak, asik. Iya. Jadi memang ya gini Mas, kita kan kerja ini kan. Jadi sayang banget make ya. Lah ya eman. Eman banget. Kemarin sempat mau diambil, tapi karena mendung hujan nggak jadi ya. Iya, padahal eman. padahal ada efek daun talas, cuman eman.
Nah, jadi gitu Mas. Jadi kita mobil tuh harus dirawat rutin. Pokoknya rutin deh, mobil tua. Ngapain mobil tua kalau bisa kayak gini kan, why not? Betul. Ya nggak? Itu Semakin bro. apik, semakin bagus nilai. Dan ini harganya kayaknya bakal naik terus ya? Iya. Ya kan? Kayak bakal naik terus nih harganya. Ini biar kameramen ini biar capek deketin terus, biarin nggak apa-apa. Puasa dia biar lemes. Nah, jadi memang mobil kayak begini tuh sifatnya bisa ke investasi. Karena misal dari harga sekarang pasaran 350, mungkin 2-3 tahun lagi udah 500 lebih. Pasti itu pasti. Ya. Nah, tapi secara overall oke kan? Nah, banget. ini lampunya disenderin jadi error kan? Ini sekalian lucu-lucuan. Nah, tapi hasil secara oke ya? Banget. Overall ya? Banget. Puas ya, mudah-mudahan Puas ya. banget, aku sampai pangling kan. Kemarin kan kacanya Mas tahu sini dari mana sih? Si ini ya, siapa? Rio. Mas Rio Febrian. Oh, Mas Rio, makasih Pernah Mas nanya, Rio. Oke. Mas, mobil kok mulus banget. Oh iya Mas Rio waktu itu masukin Mercy ya? Oke, Iya. masukin Mercy itu waktu Mas Rio. Mas, temenku gitu ya. Iya, benar. Saya kenalan sama Mas Alhamdulillah. Arta. Nanti mudah-mudahan habis ini teman-teman yang lain ya, Mas Duta itu, boleh tuh teman-teman yang lain kita ajak ke sini. Oke, mungkin saya rasa itu dulu ya teman-teman. Jadi ini sedikit edukasi juga. Sedikit, Oh iya boleh. Ngasih info ya kemarin. Ada yang aku nge-repost lewat DM gitu, itu lokasinya di mana? Tapi jangan khawatir kalau Mas Hasni menerima semua kota bisa datang ke sini kan? Ya bisa, yang penting kirim aja ke sini. Kita sementara baru ada di Jogja, Cuman kita memang mau buka tempat lain. Nah, cuman ya nggak jadi selesai kan ngomong lanjut lagi, udah nggak apa-apa deh. Jadi gini, saya ini buka usaha ini untuk hobi. Jadi saya ini memang passion, saya hobi dari tahun 2007 saat saya masih SMP sampai sekarang. Jadi dari SMP sampai sekarang mau lanjut S3. Memang ini usaha untuk hobi, murni passion. Jadi saya seneng, saya ngelakuin, saya sampai sekarang masih quality control saya ngelakukan. Jadi ya sekali untuk ibadah, untuk ngerawat karyawan juga, untuk menghidupi orang banyak juga, sekalian untuk nambah relasi seperti Mas Sela, seperti ini nambah saudara. Jadi gitu. Kerja sesuai passion itu kualitas. Enak. Kayak jenengan kan termasuk dari dulu sampai sekarang masih aktif terus kan? Alhamdulillah. Keren. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngoteng mobil, nggak harus mobil baru, mobil tua juga bisa, mobil klasik oke ya kan, mau mobil apapun bisa, selama ono CT, ono bodine ya, nggak ada bodine aku ngoteng apa ya kan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mau teman-teman mau tanya-tanya, mau konsultasi boleh, silahkan. Mau tanya-tanya dulu boleh. Yang pasti kita memang paling suka memakeover mobil yang awalnya buluk, kotor jadi bersih, atau yang awalnya baru kita sempurnakan lagi kondisi catnya sehingga lebih bagus lagi. Nah, ini jadi ada video yang ini kita buat, memang ada sedikit edukasi juga tentang mobil klasik, tentang cara ngerawat mobil yang sudah dilapis nanokramik, apa sih salah satu kelebihan nanokramik yang tadi kita siram pakai air. Jadi ini termasuk video yang mencakup beberapa edukasi juga, sekalian testimoni dari Mas Sela. Mas Sela, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Ini nggak ada setting, nggak ada gimmick, memang ya Mas Sela puas ya alhamdulillah, karena memang kita ngerjain memang bener-bener, kita bener-bener kita sempurnakan, kita maksimalkan. Semoga puas ya. Pay my rent kalau itu. Kita ya bagus tuh buat yang versi lokal Jogja. Gitu Mas. Makasih banyak. Mudah-mudahan berkah. Amin. Lancar rezekinya. Sehat selalu kita. Sehat selalu. Oke. Dan persiapan Lebaran mudik mobil udah kinclong. Mantap kan? Iya, Oke. gitu kan. Mantap. Oke, sekian dulu dari saya dan dari Mas Sela. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Pokoknya pantengin terus media sosial kita. Matur nuwun, monggo.